Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas mengenai COVID-19. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Elsani Masrifah, Intan Lestari, Sita Tazkia, dan Robi Asran. Hal yang akan kita ulas mengenai definisi, penyebab dan penyebaran, skema perjalanan COVID, penggolongan, gejala dan komplikasi, pencegahan, dan yang terakhir mengenai obat dan vaksin. Mengapa sih COVID-19 ini sangat mematikan? Hal ini terjadi karena virus corona masuk melalui saluran pernapasan dan bergerak menuju sasaran utama yaitu paru-paru. Ketika paru-paru penuh dengan virus ini, maka sistem imun akan merespon. Apabila tubuh kita sedang lemah, efeknya kita bisa mengalami radang paru-paru atau mereka bisa masuk ke aliran darah dan masuk ke dalam tubuh. Kalau hal ini terjadi, maka kita akan kesulitan bernapas dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Coronavirus termasuk ke dalam virus RNA, yaitu virus corona jenis baru, beta coronavirus, dan satu kelompok dengan virus penyebab SARS yang menjadi wabah pada tahun 2002 dan MERS yang menjadi wabah pada tahun 2012. Pada awalnya, virus ini ditemukan di Wuhan, Cina, dan dipercaya menular dari hewan-hewan liar, termasuk dari kelelawar dan ular yang dijual di pasar. Virus ini hinggap di tubuh manusia bukan hanya dari hewan, tetapi dari manusia. Kemudian, WHO memberi nama virus beta coronavirus jenis baru ini dengan nama SARS-CoV-2 dan nama penyakitnya sebagai COVID-19. Virus memerlukan inang sebagai tempat tumbuh dan berkembang. COVID-19 disebabkan oleh virus yang terdapat pada kelelawar yang merupakan inang alami sebagai tempat virus berkembang biak. Hal ini terjadi melalui mekanisme tertentu yang berpotensi mengubah materi genetik coronavirus pada kelelawar sehingga mampu menginfeksi manusia. COVID-19 menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan dan dapat ditularkan dari orang ke orang. Biasanya setelah kontak erat dengan pasien yang terinfeksi, seperti percikan air liur, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut, kemudian melalui tinja atau feses. Perjalanan penyakit COVID-19 dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap asimptomatis atau tanpa gejala, kemudian gejala awal, pneumonia, inflamasi di paru-paru, serta inflamasi. Inflamasi ini terjadi pada seluruh tubuh. Pada asimptomatis atau pasien tidak ada gejala, replikasi virus di nasofaring atau terjadi di hidung. Setelah itu, inkubasi virus selama 3-14 hari, rata-ratanya hanya 5 hari. Terus PCR terdapat positif, IgM dan IgG tidak terdeteksi. Pada gejala awal, replikasi virus terjadi. Kemudian virus berikatan dengan enzim ACE2 di organ. Gejalanya ditandai dengan demam, batuk kering, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri kepala, nyeri otot, diare atau muntah. Kemudian PCR-nya sudah positif dan titer virus tertinggi. IgM sudah meningkat pada hari ke-3 sampai ke-6 dan IgG kadang terdeteksi. Kemudian tahap pneumonia. Di sini sudah terjadi peningkatan respon imun dari sel inang. Demamnya persisten, sesak, hipoksemia, terus CPR-nya meningkat, temuan pneumonia pada radiologi. Biasanya kelihatan berkabut kalau di rongsen. PCR-nya masih positif, IgG mulai terdeteksi pada hari ke-10 sampai 14, sedangkan IgM-nya sudah memuncak. Pada tahap inflamasi. Pada tahap ini inflamasi sistemik tidak terkontrol sehingga menyebabkan badai sitokin. Kemudian terjadi ARDS, sepsis. Sepsis ini merupakan virus terdapat pada darah, miokarditis, gagal multiorgan. CPR-nya masih positif, IgG terus meningkat dan IgM mulai stabil.
kecil. Nah, pada tahap inflamasi ini apabila tidak bisa melewatinya maka akan menyebabkan meninggal. Perjalanan penyakit COVID-19 yang berat itu seperti apa sih? Nah, pada demam, durasi demamnya itu terjadi sekitar 4-13 hari dengan rata-rata 10 hari. Batuk durasinya sekitar 12-23 hari, rata-ratanya 19 hari atau 20 hari. Sesak biasanya dimulai pada hari ketiga sampai hari ke-8. Pada pneumonia dimulai pada hari ketiga sampai hari ke-7. Setelah itu bisa dilakukan rawat inap. Biasanya durasinya 11-16 hari. Nah, ketika sepsis biasanya itu muncul pada hari ke-7 sampai hari ke-13. Kalau ARDS itu munculnya pada hari ke-8 sampai ke hari 12. Apabila masa tersebut tidak dilewati, maka bisa saja masuk ke ruangan ICU pada hari ke-8. Pada miokarditis itu bisa muncul di hari ke-10 sampai 17. Kemudian terjadi kegagalan ginjal bisa muncul pada hari ke-13 sampai hari ke-19. Kalau hari itu sudah tidak bisa tertangani atau sudah parah, maka bisa menyebabkan kematian. Penggolongan orang yang terkena COVID-19 berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan. Yang pertama, kasus suspek, kedua, kasus probable, yang ketiga, kontak erat, dan yang keempat, kasus konfirmasi. Kasus suspek merupakan kasus infeksi saluran pernapasan akut di mana di dalam 14 hari sebelum sakit, orang yang bersangkutan berasal atau tinggal di daerah yang sudah terjadi transmisi lokal. Transmisi lokal ini merupakan wilayah yang melaporkan kasus konfirmasi yang penularannya diketahui secara lokal di wilayahnya. Selain itu, orang yang bersangkutan dalam 14 hari terakhir pernah kontak dengan kasus terkonfirmasi positif atau kontak dekat dengan kasus probable. Kasus kedua merupakan kasus klinis yang diyakini COVID-19. Kondisinya dalam keadaan berat dengan sindrom gawat napas akut dan infeksi saluran napas atas berat, serta gangguan pernapasan yang sangat terlihat namun belum dilakukan pemeriksaan laboratorium. Pada kontak erat, seseorang kontak dengan kasus konfirmasi positif atau dengan kasus probable. Sedangkan pada kasus konfirmasi, seseorang yang sudah terkonfirmasi positif setelah melalui pemeriksaan laboratorium. Ada dua kriteria dalam kasus konfirmasi, yaitu kasus konfirmasi dengan gejala dan kasus konfirmasi tanpa gejala. Gejala klinis umum yang terjadi pada pasien COVID-19 diantaranya yaitu demam, sakit kepala, hilang penciuman dan rasa, dispenia, batuk kering, lemah, dan diare. Gejala lain yang terdapat pada pasien namun tidak begitu sering ditemukan yaitu sakit kepala, batuk darah, dan diare. Selain adanya gangguan pada fungsi paru-paru, nyatanya COVID-19 juga dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti pneumonia. Hal ini karena pada saat virus masuk ke dalam tubuh, maka sistem kekebalan tubuh akan berusaha melawan dan menyebabkan peradangan pada paru-paru. Peradangan dapat menyebabkan cairan dan sel mati dalam paru-paru menumpuk, sehingga mengakibatkan penyakit pneumonia. Kondisi ini menimbulkan gejala batuk dan sesak napas pada pengidap COVID-19. Kemudian bisa juga terjadi komplikasi ARDS. Kondisi ini merupakan jenis kegagalan pernapasan progresif yang terjadi ketika kantung udara pada paru-paru terisi cairan. Jika mengalami kondisi ini, pengidap COVID-19 membutuhkan ventilator atau alat bantu napas untuk proses pernapasan. Dengan begitu, gejala pneumonia dapat diredakan. Yang ketiga, bisa juga mengalami komplikasi gangguan hati.
Disfungsi hati terlihat meningkat 14-53% pada kasus pengidap COVID-19. Gangguan hati dalam COVID-19 bisa dikaitkan dengan efek sitopatik langsung dari virus, reaksi kekebalan yang tidak terkontrol, kondisi septis, hingga efek dari penggunaan obat-obat untuk meredakan gejala COVID-19. Kemudian bisa juga terjadi gagal ginjal akut. Kondisi ini tentunya cukup berbahaya dan membuat pengidap COVID-19 membutuhkan penanganan yang lebih serius. Kemudian, bisa juga mengalami komplikasi gangguan neurologis. Umumnya, kondisi ini memang telah dimiliki sebelumnya, tetapi paparan virus corona yang tidak segera diatasi dapat memperburuk kondisi ini. Gangguan neurologis juga dapat dialami oleh pengidap COVID-19 akibat efek samping dari pengobatan yang dilakukan. Meskipun begitu, komplikasi gangguan neurologis pada pengidap COVID-19 masih harus terus dilakukan penelitian lebih mendalam. Selain itu, gangguan jantung juga bisa menjadi komplikasi. Biasanya gangguan jantung juga kerap dialami oleh pengidap COVID-19 sebagai komplikasi yang cukup umum terjadi. Biasanya virus corona menyebabkan gangguan irama jantung atau aritmia. Selain itu, 22% pasien COVID-19 dengan gejala berat mengalami cedera miokardia akibat infeksi. Ada beberapa pencegahan supaya kita bisa mengurangi rantai penyebaran, di antaranya memakai masker dengan benar, batuk dan bersih sesuai dengan etika, memakai antiseptik atau cuci tangan dengan sabun dan dilakukan secara benar, berolahraga secukupnya, mengkonsumsi makanan bergizi, sebisa mungkin menghindari kerumunan, kemudian meminum vitamin dan memeriksa kesehatan secara rutin. Ada beberapa cara untuk mendiagnosa COVID-19, di antaranya rapid test atau antibodi antigen sebagai penyaring. Kemudian tes usap tenggorokan untuk meneliti sampel dahak atau biasa disebut dengan tes CPR, dan bisa juga dilakukan melalui ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan yang terdapat di paru-paru. Tata laksana pengobatan untuk pasien terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan Perhimpunan Dokter Paru-Paru di Indonesia menyusun terapi pengobatan berdasarkan tingkat keparahan pasien. Tingkat keparahan pasien ini ada 4 tahap. Yang pertama ada tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Sebenarnya butuh beberapa tahun untuk membuat vaksin, tetapi karena wabah SARS pada tahun 2002 dan wabah MERS pada tahun 2012 memudahkan peneliti untuk membuat vaksin COVID-19. Vaksin ini digunakan sebagai upaya proteksi terhadap COVID-19. Berbagai negara dari seluruh dunia telah berkomitmen bersama dengan melibatkan pemerintah, perusahaan bioteknologi, ilmuwan, dan akademis untuk dapat menciptakan vaksin COVID-19. Sejauh ini telah banyak kandidat vaksin yang diluncurkan untuk melawan virus SARS-CoV-2, penyebab COVID-19. Tahapan dalam pembuatan sebuah vaksin memang melalui beberapa tahap sampai vaksin tersebut dapat diproduksi dan diterima secara global. Begitupun dengan pengembangan vaksin COVID-19. Vaksin sebagai cara yang paling efektif dan ekonomis untuk mencegah penyakit menular, membuat pengembangan dari vaksin untuk memerangi infeksi SARS-CoV-2 sangat diperlukan. Sejauh ini, lebih dari 40 perusahaan farmasi dan lembaga akademis di seluruh dunia telah meluncurkan program pengembangan vaksin mereka melawan SARS-CoV-2. Selama 2 dekade terakhir, 3 coronavirus yang didapat pada manusia, yaitu SARS-CoV, MERS-CoV, dan SARS-CoV-2 muncul di seluruh dunia, menyebabkan ancaman besar terhadap kesehatan global. Namun masih belum ada vaksin yang disetujui untuk virus corona manusia.
Kelompok-kelompok peneliti di seluruh dunia mempercepat pengembangan vaksin COVID-19 menggunakan berbagai pendekatan. Mekanisme pengenalan yang tepat antara protein permukaan virus dan reseptor inang penting untuk memahami bagaimana penularan lintas spesies dan tropis inang, serta untuk pembentukan model hewan untuk pengembangan vaksin. Protein coronavirus spike atau S adalah target penting untuk pengembangan vaksin karena memediasi mekanisme infeksi melalui peningkatan reseptor sel inang. Vaksinasi merupakan upaya pencegahan yang paling efektif dari penularan penyakit dan menjadi kewajiban pemerintah dalam menjamin ketersediaan vaksin. Pemerintah memutuskan ahli teknologi dan ahli pengetahuan coronavirus sekaligus melakukan uji klinik fase 3 di Indonesia dengan berbagai pertimbangan mengingat tidak banyak calon vaksin yang sedang diuji klinis fase 3. Di samping itu, pemerintahan tetap mengembangkan calon vaksin dalam negeri yang akan memasuki uji praklinik pada hewan percobaan. Pengembangan calon vaksin COVID-19 baik dalam negeri maupun luar negeri bertujuan melindungi kesehatan masyarakat dari COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan angka kematian, serta meningkatkan kesehatan masyarakat. Dalam jangka panjang akan berdampak mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19. Ada beberapa jenis vaksin. Yang pertama, vaksin mati dan vaksin yang dilemahkan. Vaksin ini merupakan vaksin sel-utuh yang dimatikan atau vaksin hidup yang dilemahkan, menghadirkan beberapa komponen antigeni ke inang dan dengan demikian dapat berpotensi menyebabkan beragam efek imunologis terhadap patogen. Mereka adalah vaksin tradisional dengan teknologi yang telah dipersiapkan secara matang dan dapat menjadi vaksin SARS-CoV-2 pertama yang dimasukkan ke dalam aplikasi klinis. Kemudian terdapat subunit vaksin. Vaksin subunit mencakup satu atau lebih antigen dengan imunogenitas kuat yang mampu menstimulasi sistem imun inang secara efisien. Secara umum, jenis vaksin ini lebih aman dan lebih mudah untuk diproduksi, tetapi seringkali membutuhkan penambahan bahan pembantu untuk memperoleh respon imun proteksi yang kuat. Yang ketiga, ada vaksin mRNA. Vaksin mRNA adalah teknologi yang berkembang pesat untuk mengobati penyakit menular dan kanker. Vaksin berbasis mRNA mengandung mRNA yang mengkode antigen, yang diterjemahkan di mesin seluler inang dengan vaksinasi. Vaksin mRNA memiliki keunggulan dibandingkan vaksin konvensional. Vaksin mRNA dirancang dalam siliko yang memungkinkan pengembangan dan evaluasi efikasi vaksin yang cepat. Pada vaksin DNA biasanya terdiri dari molekul DNA plasmid yang mengkodekan satu atau lebih antigen. Mereka lebih unggul dari vaksin mRNA dalam formulasi yang diperlukan untuk stabilitas dan efisiensi pengiriman. Namun, mereka harus memasukkan nukleus yang dapat membawa resiko integrasi faktor dan mutasi pada genom inang. Yang kelima merupakan vaksin live vector. Vaksin vektor langsung adalah virus hidup yang mengekspresikan antigen heterolog. Mereka dikarakterisasi dengan menggabungkan imunogenitas yang kuat dari vaksin yang dilemahkan hidup dan keamanan vaksin subunit dan secara luas digunakan untuk menginduksi imunitas seluler in vivo. Kemudian, terdapat vaksin peptida sintetis atau epitop. Vaksin ini hanya mengandung fragmen antigen utuh tertentu dan biasanya dibuat dengan teknik sintetis kimia. Mereka lebih mudah dalam persiapan dan kontrol kualitas. Namun, berat molekul rendah dan kompleksitas struktural dari vaksin ini biasanya menghasilkan imunogenitas yang rendah, sehingga modifikasi struktural, sistem pengiriman, dan bahan pembantu juga diperlukan dalam formulasi. Terdapat 7 vaksin yang digunakan di Indonesia berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan tahun 2020.
Yang pertama merupakan vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh PT Bio Farma. Yang kedua, vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinopharm. Yang ketiga, vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Novavax. Yang keempat, vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac. Yang kelima, vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Pfizer-BioNTech. Yang keenam, vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Oxford AstraZeneca. Yang ketujuh, vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Moderna. Kesimpulannya, yaitu coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus tergolong ordo Nidovirales keluarga Coronavidae. WHO memberi nama virus jenis beta coronavirus jenis baru dengan nama SARS-CoV-2 dan nama penyakitnya sebagai COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit sistem pernapasan yang mengancam dunia sejak tahun 2019. Penyebaran virus sangatlah cepat dan menunjukkan gejala klinis umum yang terjadi pada pasien COVID-19. Di antaranya yaitu demam, batuk kering, dispenia, nyeri otot, dan sakit kepala. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan daya tahan tubuh agar tetap sehat dan tidak mudah terpapar. Salah satu upaya dunia termasuk pemerintah Indonesia untuk menghentikan penyebaran virus corona yaitu dengan melakukan vaksinasi. Berikut merupakan referensi yang kelompok kami ambil. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.